Dukungan dan doa selalu diberikan oleh kedua orang tua kepada anaknya yang berlaga dalam Piala Asia U23. Dan salah satunya adalah Surati, ibu dari Arhan Pratama. Kita akan bergabung bersama Bu Surati. Selamat siang, Bu Surati. Ya, selamat siang Ibu Surati. Bisa mendengar suara kami dengan jelas Ibu Surati? Baik, ini memang para orang tua pemain timnas ini memang Harap-harap doanya cemas. kuat begitu ya, harapan cemas. Kita pengen tahu juga nih, apa sih kiat-kiatnya biar anaknya bisa sukses nih? Iya. Gitu. Doanya apa sih panjatkan nih, apalagi untuk malam nanti seperti apa? Karena kan debar-debar juga ya, seperti apa? Kita masih menanti, pemirsa, tim kami masih menanti untuk menghubungi orang tua atau ibunda dari Arhan Pratama. Baik, Pram, sambil menunggu terhubung kembali Bu Surati, ini kita akan lihat informasi selanjutnya di mana timnas Indonesia tidak begitu diunggulkan di Piala Asia U23. Apalagi saat laga perdana yang penuh kontroversi melawan Qatar, Garuda Muda kalah 0-2. Nah, namun pemirsa, timnas Indonesia U23 membuat kejutan saat menang melawan Australia, Yordania, serta Korea Selatan. Timnas Indonesia U23 datang ke Piala Asia U23 2024 di Qatar sebagai debutan. Tak ada yang mengunggulkan pasukan merah putih, apalagi di laga pembuka grup A yang dinilai penuh kontroversi, skuad Garuda Muda kalah 0-2 dari tuan rumah Qatar. Kekalahan yang disebut pelatih Shin Tae-yong partai komedi. Rizky Ridho dan kolega mulai bangkit di laga kedua melawan Australia. Penuh semangat timnas Indonesia meniti jalan menuju 8 besar berkat kemenangan 1-0. Hasil yang mencengangkan sekaligus membuka mata mereka yang nyinyir terhadap kekuatan Indonesia. Coming in from Nathan Joe, and that's a great redirection with the header there by Tegu. Akhirnya tiket ke 8 besar digenggam setelah Indonesia menggilas Yordania 4-1. Kemenangan telak lewat permainan modern ala Eropa yang kian meletupkan optimisme cakar Garuda kian kuat mencengkram. Tagar King Indonesia membahana dan makin bertuah. Euforia itu makin membuncah ketika Indonesia memenangi drakor alias drama Korea hari Jumat lalu. Partai penuh emosional bagi Shin Tae-yong tersebut berakhir dengan drama adu penalti 11-10 bagi punggawa timnas. Rona wajah insan bola nasional berbinar sementara Legiun Korsel terkapar. Rakyat Indonesia tentu punya ekspektasi Garuda tetap terbang tinggi saat melakoni semifinal melawan Uzbekistan malam ini. Tim Liputan melaporkan. Ya, Pram dan juga pemirsa, kita sudah kembali bisa terhubung dengan Ibu Surati Inawati, itu ibunda dari Arhan Pratama. Selamat siang Ibu Surati. Ya, selamat siang Ibu Surati. Wah, ini masih terkendala sinyal. Baik. Pemirsa, tampaknya Ibu Surati bisa mendengar suara kami, Bu Surati. Baik, Ibu Surati. Masih belum bisa tersambung. Baik, memang tadi kalau dari sebelumnya statement yang diberikan oleh Bu Surati tadi ya, kalau dari informasi tadi sebelumnya memang mendoakan yang terbaik gitu ya, doanya nggak putus-putus gitu. Bahkan buat sampai dari timnas. pemirsa tadi di belakang sempat pas break kita ngobrol juga, Ibu Surati ternyata menjalankan ibadah puasa bersama ayahnya Arhan ini, biar anaknya nanti lolos nanti Uzbekistan nanti malam. Benar, nih sepertinya doa ibu nih kuat sekali gitu ya Pram ya, semoga kita juga deg-degan gitu ya, semoga nanti timnas bisa menghasilkan mengharumkan nama baik Indonesia ya, sejarah baru untuk Indonesia. Semoga bisa langsung masuk ke Olimpiade Paris. Wow, itu kita harapkan semua ya. Kita masih menanti pemirsa. Sebelum kita menanti lagi, ini ada informasi selanjutnya ini mengenai sejumlah pengamat pemirsa yang optimis Indonesia bisa meraih kemenangan dalam laga kontra Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23. Nah, ini tidak hanya pengamat, tapi masyarakat juga optimis kalau Indonesia ini bisa tembus final dan juara Piala AFC U23 di Qatar. Timnas Indonesia akan menghadapi Uzbekistan di babak semifinal Piala AFC U23 2024 di Qatar pada Senin malam.
Beberapa pengamat menilai Uzbekistan bukan lawan yang mudah lantaran pernah jadi finalis Piala Asia U23 edisi 2022 dan 2018. Namun mereka optimis timnas asuhan Sintayong ini bisa menang dengan skor tipis. STY dinilai memiliki opsi lain menggantikan Rafael Struijk yang absen seperti memilih Ramadan Sanata sebagai penyerang. Pertandingan melawan Uzbekistan ini tergolong krusial karena menjadi penentu peraihan tiket Olimpiade Paris 2024. Saya pribadi cukup optimis Indonesia U23 menghadapi Uzbekistan U23 ya, karena perjalanan yang diperlihatkan mereka berprogres, itu yang penting. Do or not die, ya kan, artinya apa? Hanya satu kesempatan, satu momentum, para pemain Indonesia harus maksimal. Apalagi pencapaian mereka itu udah luar biasa. Bagaimana progres, bagaimana individu, pemahaman taktikalnya udah sangat baik. Kemudian mereka juga punya kepercayaan diri, punya mental yang sangat baik. Jangan disia-siakan, walaupun lawannya Uzbekistan. Sepanjang para pemain itu tidak overconfident, mereka pastikan akan bisa menyelesaikan pertandingan dengan sangat baik. Ini akan banyak gol. Ya pastinya kita sangat berharap Indonesia bisa lolos ke final, dan ini pertandingan terbesar yang saya rasa 10 tahun terakhir Indonesia punya. 3-2 sih untuk Indonesia, dan di STY pasti gue akan bermain terbuka karena ngelihat dari pertandingan kemarin sepak bola yang open, sepak bola yang nyerang dengan pola yang kita udah punya akan jauh lebih menyenangkan dan menarik. Sebagai orang Indonesia kita maunya menang ya, cuma memang harus realistis juga, Uzbekistan lawan yang berat. Tapi kalau kita udah bisa lawan Korea menang, lawan Australia menang, harusnya udah all out. Gue prediksi skor akhir ya 2-1 lah ya. Sebelumnya Indonesia tampil solid mengalahkan Korea Selatan dengan skor 11-10 dalam adu penalti di babak 18 besar lalu. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Dias Triawan, iNews melaporkan.